المسمى من رئيس الوزارة الشؤون الدينية منطقة جنبي السيد كورانوس الحاجي رسلي آدم الماجستير الوقت إياه. Speech by the head of Kementerian Agama Kota Jambi Office, which is delivered by Dr. Andes Haji Rusli MHI. Time is yours. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, kepada Bapak Daerah Haji Rusli MHI, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi, walaupun menjelang siang, salam tetap wajib untuk dijawab, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, yang saya hormati Bapak kasih yang hadir pada hari ini di lingkungan kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Haji Muhammad Lutfi. Yang kedua Bapak Dr. Haji Muslim MPDI. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Sekretaris Pojawas Kantor Kementerian Agama Kota Jambi. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Alia Negeri 3 Kota Jambi, Bapak Dr. Andes Zakri MPDI, beserta bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru. Yang saya hormati Bapak Ketua RT di lingkungan Kelurahan Ekajaya. Yang saya hormati Bapak Ketua Harian Komite Madrasah Alia Negeri 3 Kota Jambi. Yang saya hormati Bapak dan ibu-ibu wali murid Madrasah Alia Negeri 3 Kota Jambi yang hadir pada hari ini, serta yang sekarang juga merupakan luar biasa mantiganya. Ini harapan kita. Tetapi kita berharap bukan hanya fisik saja yang kita harapkan, prestasi juga kita harus tingkatkan lagi. Ini yang senantiasa yang sering disampaikan oleh Pak Kanwil di mana-mana, agar prestasi anak-anak kita itu yang kita utamakan juga. Bukan hanya fisik tetapi prestasi juga kita harapkan. Dan mudah-mudahan dengan adanya sinergisitas wali-wali murid yang ada dan majelis guru yang ada di Mantiga ini, mudah-mudahan insya Allah apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan insya Allah akan dapat terwujud. Karena adanya kreativitas, inovasi dan progresif tadi insya Allah mudah-mudahan dipadukan, insya Allah akan menjadi kekuatan yang sangat dasar di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi. Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan atau secara simbolis diserahkan oleh Pak Kanwil kalung terhadap anak-anak kita yang mengakhiri pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 3 ini. Kami juga berharap kepada anak-anak kita yang akan pada tahun ini meninggalkan Madrasah Aliyah Negeri 3 ini, harapan kami agar jangan sampai puas kita di sini saja. Tunggulah ilmu setinggi-tingginya. Boleh dikatakan gantunglah cita-cita kalian setinggi-tingginya. Walaupun nanti jatuh melayang nantinya Tidak apa-apa, tunggulah tinggi-tinggi lah, tunggulah ilmu setinggi-tingginya. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti menjadi orang-orang yang punya ilmuwan dan juga orang yang punya intelektual. Di samping itu juga agama tetap menjadikan modal utama bagi anak-anak kita semua. Anak kalian itu berenang, menunggang kuda dan memanah. Karena kehidupan anak-anak kita lebih berat daripada tantangan kehidupan kita untuk masa yang akan datang dari saat ini. Oleh sebab itu kita jangan sampai selaku orang tua yang puas sampai sini saja, berikan pendidikan kepada anak-anak kita itu setinggi mungkin, semaksimal mungkin. Karena tantangan anak-anak kita ke
depan ini adalah lebih berat daripada tantangan kita pada saat ini. Di samping juga anak-anak yang tadi tidak ke depan, nanti kami mengharapkan pada Pak Kakanwil agar nanti kami mengharapkan anak-anak nanti dapat berfoto dengan Pak Kakanwil. Ya, mudah-mudahan nanti semangat anak-anak nanti sama dengan Pak Kanwil, menjadi Kakanwil Kementerian Agama juga nantinya. Walaupun tidak nanti Pak jadi Kakanwil sama paling tidak. Oleh Kementerian dengan Kakanwil itu harapan harus tekad semua. Pak Kanwil dulu kan seperti anak-anak kalian semua juga nanti kan. Ya, untuk menjadi orang hebat seperti sekarang ini, ya seperti anak-anak kalian, anak-anak kita semua ya. Dan sebab itu tidak ada kemungkinan bagi anak-anak kita untuk dapat seperti Pak Kanwil seperti saat ini. Oleh sebab itu kami minta nanti Pak Kakanwil dapat foto bersama dengan anak kami yang belum sempat berfoto bersama tadi. Ini adalah merupakan kenangan yang seluruh aktivitas Akademika MAN 3 Kota Jambi yang telah menyelenggarakan perluasan anak kita yang kelas 12 ini sangat sukses, dan mudah-mudahan untuk masa yang akan datang lebih sukses lagi. Dan juga kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, saya mohon kesediaannya untuk menyampaikan nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan kepada anak-anak kita dan juga kepada kita semua nantinya. Demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan berbahagia pada saat ini, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq bila bisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan penampilan tari Melayu Jambi yang akan ditampilkan oleh peserta didik kelas 11 IPS di bawah hasuhan Ibu Aditya Anggun Kinanti SPD. Kepada teman-teman kami persilakan dengan segala hormat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa hukman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rob sekalian alam, yang rahmat, anugerah dan nikmatnya tak terkira. Hingga detik ini, di suasana nan bahagia penuh haru, kita masih berkumpul bersama, tertawa bersama, meski hati kian tak menentu. Karena apakah kebersamaan ini masih ada atau tidak? Tapi yakinlah, walau kita berpisah, namun hati kan tetap bersama, insya Allah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar Islam, pelipur siang dan malam, Panglima besar Islam, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika amanah ini dibebankan kepadaku, menyampaikan kata-kata pesan-kesan tentang kebersamaan kita, sungguh tak pernah terpikir olehku apa yang hendak ku sampaikan, apa yang hendak ku ucapkan. Jujur, kebersamaan kita begitu erat, tentang tawa, canda, bahagia yang tak dapat dirangkai dengan kata-kata. Sungguh tak dapat. Kita tidak menulis kisah, kawan, tapi kita membuat sejarah yang akan selalu ditata. Indahnya kebersamaan kita di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi tercinta. Kawan, teman, sahabat, mari sejenak kita melihat ke belakang. 3 tahun yang lalu, masihkah kau ingat bagaimana kita bukanlah apa-apa, kita saling acuh dan untuk menjadi sahabat. Kenal tidak? Aku di mana, kamu di mana? Kita sendiri-sendiri. Itulah kita dulu 3 tahun yang lalu. Lalu jarum jam berdetak, menandakan waktu terus berlalu. Hari demi hari, minggu berganti. Kita mulai tahu siapa aku, siapa kamu, dan membawa pada sebuah rasa yang sulit terlupakan, yang bernama persahabatan. Persahabatan. Masih ingatkah kau, kawan, saat di kelas internasional itu, saat kita tertawa bersama, saat kita berbagi kisah,
saat kita berbagi rasa, berkeluh kesah di pundak sahabatmu. Semuanya begitu indah, kawan. Sangat indah. Tapi hari ini semuanya akan berlalu. Takkan pernah ada lagi, kawan. Ini akan menjadi kisah indah yang akan selalu dirindu dan tak akan lekang oleh waktu. Mau tak mau, kita harus berpisah. Ada masa depan di sana yang menunggu kita. Kita memang tidak pernah tahu masa depan. Semua menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nanti, apa yang terjadi, kita tak pernah tahu. Tapi tentu kita punya harapan. Kita akan bertemu kembali. Semoga kita semua sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku, tak banyak kata yang bisa dirangkai betapa indahnya kebersamaan kita. Suka duka telah kita lalui bersama. Terima kasih atas kebersamaan yang adik-adik berikan. Doakan kami, semoga kami dapat meraih cita-cita dan mengejar masa depan indah kami. Dalam kebersamaan itu, mungkin ada luka yang entah disengaja atau tidak. Maafkan kami, maafkan kami. Pesan kami, jadilah lebih baik dari kami. Berbuatlah lebih baik dari kami. Nama besar madrasah kita ada di tangan adik-adik semua. Harumkan namanya. Bapak, Ibu, guruku, dia abadi. Seperti itulah engkau, guru. Kau seperti cahaya yang selalu setia dan sabar membimbing kami kala kami salah. Engkaulah penerang dalam kegelapan kami, dan darimulah kami tahu banyak arti kehidupan. Namun, tak sedikit pun kau berkeluh kesah, mengharapkan balasan atas apa yang kau beri. Tak sedikit pun. Terima kasih, guru. Allah akan membalas semuanya. Kami yakin itu. Maafkan kami. Tak terhitung sudah berapa banyak dosa yang telah kami gores. Sudah berapa banyak khilaf yang telah kami perbuat. Maafkan kami, guru. Engkaulah orang tua yang akan selalu kami hormati. Mari sejenak kita berdiri. Lantunkan sedikit untayan nada himne guru. Terima kasih, guru. Kita jadi bisa.
Hidup
melihat semua ini. Ku tak mampu melihat air matamu. Haruskah ku teteskan air mata ini? Haruskah ku peluk kau dan tak pernah ku lepas lagi? Masa depan yang cerah itu harapanku. Mengejar cita itu perintahmu. Begitu besar pengorbananmu. Walau aku sering menentangmu, walau aku selalu menyangkalmu, kau tetap berdiri di depan. Dan hanya terima kasih yang mampu mengucapkan padamu. Biarkanlah kami melangkah pergi untuk teruskan perjalanan ini. Semua kisah yang pernah terjadi tetap kenanglah di dalam hati. Detik perpisahan, di sini kita bertemu, di sini pula kita akan berpisah. Semua kenangan seakan berlalu. Segala yang kita lalui begitu cepat, begitu berharga. Detik-detik yang berganti di hari ini seakan mempercepat pertemuan kita. Ada harapan di setiap hati kami. Ada keinginan yang begitu besar. Cita-cita yang akan meredam masa nanti. Meraih cinta dan martabat yang tinggi. Selamat tinggal. Selamat tinggal guru-guru dan adik-adikku tercinta. Doakan kami agar meraih cinta yang nyata. Kini kami akan menggapainya. Terimalah salam dari kami untukmu, guru dan adik-adikku. Terima kasihku ucapkan
doakan kami agar kami dapat meraih cita-cita dan mimpi indah kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speech by the head of Kanwil Kementerian Agama Jambi Province, which is delivered by Dr. Andes Haji Muhammad MPDI. Time is yours. Hadirin dan hadirat para undangan yang kami muliakan, berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad MPDI. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati, yang juga saya muliakan, Komite Madrasah Mantiga. Hari ini saya muliakan sekali. Mohon maaf Pak Gusdi. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kepala Mantiga, beserta Majelis Guru
kepala seksi di lingkungan Mapenda, sahabat saya, senior saya, Pak Satria, pengawas kita yang sampai hari ini masih bersama kita. Anak-anakku, wali murid, hadirin wal hadirat berbahagia. Pada kesempatan ini saya tidak akan banyak menyampaikan hal-hal karena ini sudah mendekati zuhur. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, kita menginginkan dan kita telah merencanakan pendidikan di madrasah itu lebih ditekankan kepada mutu dan daya saingnya. Itulah yang menjadi cita-cita kita semua. Terkait dengan itu, kami punya slogan, kalau dulu madrasah lebih baik, lebih dari madrasah. Sekarang madrasah hebat dan bermartabat. Hebatnya di mana, martabatnya di mana? Ya itu kan. Kalau mau hebat, berarti kita sinergi. Madrasah, komite, orang tua, ya kan? Beserta majelis guru. Ini harus sinergi. Kenapa saya katakan begitu? Kalau tidak, apa yang kau buat mubazir. Hari ini kita bahagia, Pak. Sangat bahagia. Kita lepas 130-an siswa MAN. Mulai besok pagi, mulai besok, Pak, orang tuanya bisa. Anak saya ini mau kemana? Mulai kita berpikir kan, dunia sekarang nggak bisa dengan dunia dulu, Pak. Dunia beda. Anak-anak yang kita lepas hari ini yang bisa bersaing lah. Kalau dia tidak bisa bersaing, kemana anak kita? Siswa mana? Kalau tahun 8.000 ini, Pak, adakah hasil tanggung jawab gurunya kepada siswa? Kita itu mendidik sepanjang masa, tidak bisa. Seorang guru hanya lepas sampai kelas 3, itu tidak bisa. Harus sepanjang masa. Tanggung jawab orang, seorang guru, seorang pendidik. Yang pertama sekali, yang kena sasaran kepala kantor wilayah Kementerian Agama. Yang kedua, Pak Rusli. Yang ketiga, Pak Zakri. Tidak siap melepas anaknya untuk bersaing. Prinsipnya anak itu tinggal, tidak ada yang bodoh. Tapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar yang baik. Saya kemarin agak tercurah juga air mata saya ketika kemarin ada ulangan semester anak insan cendekia. Ini berulang-ulang saya sampaikan. Anak insan cendekia, ada salah satu siswanya dari MTS Tanjung, Pak. MTS Tanjung itu usianya sama dengan Mantiga, Pak. Penegriannya sama. Tapi ketika dia masuk cendekia, juara pertama. Di kelasnya juara pertama. Jadi kesimpulan saya, anak pintar tapi tidak mempunyai kesempatan untuk belajar. Tapi saya juga tidak mau disalahin, Pak. Saya, Pak Rusli, Ustaz Guru tidak mau juga saya disalahin, Pak. Sekarang, Pak, begini, kita ini orang tua, anak-anak itu fasilitasi, Pak. Saya katakan racun karena saya sudah membuat hipotesa sendiri, Pak. Anak orang Kementerian Agama yang ayahnya SD-nya swasta di dusun, SMA-nya SMA dusun,
Tanya Pak Satria, pernah nggak dengar anak orang Kementerian Agama yang bisa olimpiade adik-beradik? Anak saya yang dua di BPS olimpiade kimia, yang di ITB olimpiade biologi, yang terakhir baru ikut olimpiade tingkat provinsi. Tentu saya punya siasat. Tidak mungkin anak saya lebih pintar dari anak bapak. Tidak mungkin, Pak. Prinsipnya anak itu lahir sama, tergantung kita. Ada bahasa Kiai Yazid, ini Kiai Yazid yang bilang rektor itu, sungguh luar biasa orang tua kita sayang kepada kita. Ketika kita lahir dikasih makan nasi, coba dikasih makan rumput, sampai sekarang kita makan rumput. Itu menurut Kiai Yazid. Nah, arti kata ketika anak lahir bisa. Kenapa anak saya bisa begitu? Anak saya sampai hari ini saya katakan, nah, sampai kapan SMA tidak boleh pegang mobil atau motor. Kalau mau beli buku, ayah kasih beli. Kalau mau minta mainan di rumah, ayah kasih mainan. Belajar makan. Ayah orang miskin tak punya apa-apa. Karena itu berarti kami juga salah. Jadi partisipasi tanggung jawab orang tua itu ternyata lebih dominan. Karena lebih banyak di rumah ketimbang mereka kami. Saya merasakan itu. Saya itu jadi kami tidak boleh hebat-hebat dulu. Sekolah dusun, SMP bukan, yang bukan kuliah. Apa sih kuliah yang hebat, ya kan? Tapi saya pernah kuliah. Anak saya siap bersaing, saya siap bersaing. Saya galau hari ini, 8.000 anak. Kemana beliau galau itu? Kalau mendengar peristiwa banyak, itu memang model. Berapa jumlah itu Pak? Hah? Siapa yang ikut olimpiade internasional saya mungkin saya internasional. Jadi kalau 3 orang sudah lebih saya kasih. Cuma Iki itu yang banyak. Sendirian saya dengarnya. Ayahnya kepala bidang. Ketika itu saya kepala bidang madrasah. Saya bilang, ya sudahlah, ini macam itulah adonya aku boleh buat lah. Yang penting adiknya pintar. Tapi tanggung jawab orang itu selaku memimpinkan luar biasa Pak. Nah, kalau menjadikan hebat itu Pak, tidak bisa dengan gurunya, tidak bisa dengan kepala darasanya, tidak bisa dengan saya, kita sama-sama. Saya itu sampai dibilang keluarga saya di dusun itu tidak pernah mendidik anak mandiri. Saya bilang biar anak saya mandiri daripada macam kau, kasarnya gitu. Anak nak masuk sekolah tak tolong dengan saya. Kalau tak dapat, apa katanya? Tak nak dan nolong. Padonnya tu buku aso gini tu. Enak nih yang dia bilang kayak gitu. Mana ada lagi gini? Semuanya dengan sistem. Masuk IK dengan sistem. Ujian dengan sistem. Jadi pegawai dengan sistem. Tes calon petugas haji pakai sistem. Pakai itu semua Pak. Begitu tes keluar, begitu tes keluar. Ada sebuah pengalaman kemarin. Semuanya itu sebenarnya berkeinginan menjadi pegawai. Contoh deh Pak, pegawai. Tahun kemarin ada penerimaan dosen dia ini di UIN sama Stein Kerinci. Biasanya, mohon maaf Pak Dharma, di Kerinci itu kalau penerimaan pegawai kasih formasi 50 bisa 100 yang jadi. Pak Dharma, tanya Dharma itu orang saya. Kemarin Stein Kerinci
kasih informasi separuh pada sampai UIN separuh pada penuh. Akhirnya formasi kuatau kita untuk di Jambi ambil orang dari Jawa. Itu persaingan Pak. Inilah yang membuat saya galau kepada sisi Suangman ini. Karena di Suangman ini mulai dari TK-nya, TK Dharma Wanita, MIN, NTS, masuk Alia. Ada? Kalau nasibnya kaget ketemu awal tua. Kalau kita nih kalau tua-tua kan biasanya segala fasilitas habis. Ada mobil tak telah cukup bawa tua kan? Pengen nak ke pasar naik ojek. Saya si Suahman menangis kita dengarnya. Menangis gitu. Yang payah dan kesian lagi Pak, diperalat lagi dengan dunia usaha. Dia elok-elok pakai jilbab gini, kena kebutuhannya untuk hidup, kena tampang atau elok jadi SPG Pak, di tetak-tetak nyoroknya. Anak daripada maling, dari mana aku mau dapat duit? Inilah peluang aku. Siapa yang salah? Kita semua salah. Tapi anak-anak jangan pula merasakan duela seperti itu tenang. Kuncinya jangan berhenti belajar. Hari ini kita tamat, besok buka buku. Hari ini kita perpisahan, buku masih ada di Gramedia. Karena kita akan kuliah, kita akan bersaing dengan dunia yang lain lagi. Mungkin kita mau ada kerja. Sekarang penerimaan kerja kan tidak hanya tergantung dengan kualifikasi. Tamat SMA bisa kerja. Usia 21 tahun sudah bisa kerja, tamat SMA boleh. Buka aja aplikasi. Jadi anak saya itu kerja yang di ITB itu tidak pakai melamar-lamar, pokok buka laptop, masuk Telkomsel, terima. Padahal dia belum tamat. Berapa gajinya? Enak jadi orang pintar ternyata. 12 juta Pak gajinya. Ayahnya pada sampai segitu. Orang pintar gampang cari duit. Makanya kata orang dusun cari duit dengan otak, dengan tenaga. Karena tenaga mikul telat, 2 pikul dan telat lagi. Tapi dengan otak bisa bangun tidur, belum gosok gigi, sudah buka IT. Jadi kerja sekarang tidak seperti dulu. Dulu kerja dulu kan dengan tenaga, sekarang enggak. Nah, itulah makanya saya programkan madrasah hebat. Nanti tanggal 28 insya Allah saya mulai launching. Untuk penerimaan siswa MAN, saya mulai menggunakan pendaftaran online. Yang masuk sudah dites secara komputerisasi, tapi itu bukan harga mati. Bagi anak-anak yang berada di sekitar madrasah itu mutlak diterima. Kenapa? Karena yang ngurus madrasah ini ya orang tuanya lah, partisipasi tetangga sekitarnya lah. Tapi kalau yang radius sekian meter dari situ tidak bisa lagi. Jadi kita tidak mutlak untuk menerima semuanya, tapi masih ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Pak Zakri tidak tahu sekolahnya kalau kebakaran, yang tahu tetangga sebelah. Pak Zakri tidak tahu kalau malam-malam ada yang pacaran masuk, Satpam tidak jago, yang tahu sekolah. Ya Pak Zakri, itulah kita harus hormat dengan tetangga itu. Nah, mari kita berniat sama-sama macam mana kita lebih baik. Terakhir saya sampaikan kepada anak-anakku, jangan berhenti belajar. Memanfaatkan usia masih muda. Jangan kulu-kilir naik motor yang tak sudah-sudah itu. Nanti kita rugi sendiri. Semua dari muda, tidak ada dari tua langsung. Saya juga dari muda. Saya dulu di kampung boleh mengatakan tidak pernah mengerti masa muda.
pagi sekolah, sore kerja, malam ngaji, nyaris tak merasakan masa muda. Cuma di kita SD, SMP saya itu sudah jadi ikut-ikutan naik mobil, SMA apalagi di kampung Pak cari duit. Karena ayah saya kan anaknya banyak. Ayah saya itu banyak, almarhum itu banyak anaknya. Jadi saya itu malah tak senang minta-minta terus. Kalau minta pasti tak dapat. Karena ayah lebih mengutamakan beli beras ketimbang untuk jajan anaknya. Amanahkan jadi kanwil. Tidak bisa saya bayangkan saya bisa jadi kanwil. SMP-nya SMP terusan, SMA terusan, IAIN, mau jadi kanwil bertarung lagi. Bukan lobi sarung, bertarung lagi Pak. Saya tahu persis kelemahan saya Pak. Saya anak SMP, sekolahnya SD, SMP, SMA, tahu persis kelemahan saya. Bagaimana saya menutup dengan bimbing itu? Saya belajar. Saya tidak paham, lebih paham anak-anakku dan agama daripada saya. Tapi saya belajar baca doa, belajar ini dengan ustaz. Karena kebutuhan saya untuk ikut kompetisi. Jadi kami, saya belajar. Hampir tiap malam saya belajar baca doa. Betul niat yang saya belajar itu ketika tes open bidding, tanya Pak Rusli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdiri di situ, baca doa. Betul niat. Nah jelas ikut sama SD, SMP menjadikan tidak mungkin ya lembabnya kan agama beda. Tapi saya bisa, saya belajar. Tapi bukan saya yang hebat, anak saya hebat itu. Saya berbahagia dengan bukan diberikan dulu. Anak saya hebat. Duanya tak perlu saya urus lagi, tinggal di buku. Yang dua enggak. Yang satu sudah jadi PNS, yang satu bentar lagi dikontrak, tinggal urusan Pak. Jangan bikin. Jadi saya tidak membutuhkan berikutnya lagi. Tidak pula hebatnya sayanya, tapi bukan. Saya selalu mengatakan kepada anak saya, dari SD sampai SMA belajarlah kawan. Jangan mikirin naik motor, jangan mikirin nengok pen, jangan mikirin nengok artis, jangan perlu mikirin. Sudah kamu SMA sudah lah, boleh kamu jalan. Kenapa begitu? Kemampuan kita di tingkat itulah ya. Ketika kita perguruan tinggi kita tidak bicara masalah itu. Tidak ada lagi rumus Pythagoras yang kita bicarakan, cuma wawasan berpikir lagi. Kemampuan dasar kita sudah terpenuhi dengan tapi perguruan tinggi tidak lagi seperti itu belajar. Jadi ketika di sinilah. Jadi tamat hari ini dilepas ke rumah, buku SMA jangan dibuang dulu, dipelajari lagi. Tidak sebentar. Karena beberapa bulan ke depan akan bertarung masuk perguruan tinggi. Kalau dapat perguruan tinggi yang negeri, pergi ke Jawa, kesian sama orang tua yang swasta. Uang kuliahnya berapa, kosannya berapa, bulannya berapa. Saya kira yang bisa saya sampaikan karena sudah disampaikan bahwa maaf dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dan karunia dari Allah atas kegiatan kita ini, mari kita mohon kepada yang terhormat Bapak Nur Yahman MPDI untuk dapat memimpin pembacaan doa bersama. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultan. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Walakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radita anna da'iman abada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatin abdai wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya arhamar rahimin, Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'aynin nasi katsira wa fi 'aynin nasi kabira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa maghfura. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا تضرهم وارزقنا برهم رب اجعلنا من الصالحين رب اجعلنا من الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Pula rangkaian acara kita pada hari ini, kami selaku pembawa acara mohon maaf jika selama kami membawakan acara ini ada kekurangan dan kehilapan di sana sini. Maklumlah, kami masih dalam proses pendidikan, darah masih setangkup pinar, umur masih setahun jagung, ilmu dan pengalaman masih kurang. Oleh karena itu, sudilah kiranya hadirin dan hadirat memaafkan kami. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata kami yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan acara Ramatama dan acara hiburan dari Anda untuk Anda, maka marilah terlebih dahulu kita tutup seluruh rangkaian kegiatan pengukuhan dan pelepasan peserta didik kelas 12 MAN 3 Kota Jambi angkatan ke-9 tahun pelajaran 2017-2018 dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
24 April 2012 oleh Kementerian Agama Provinsi Jambi melalui Pak Kementerian Agama Kota Jambi, waktu itu Pak Silki. Dan gedung Mentiga ini berada di gedung Dermawanita. Di Dermawanita itu kepunyaan Kementerian Agama Kota, ada MTS swasta, ada MAN yang baru saat itu ada dinegerikan pada tanggal 15 Oktober 2009. Kepala sekolah yang lama itu adalah guru saya, yaitu Pak Abdul Patah, SPD. Nah, semenjak tanggal 24 April 2012 itu kami juga berusaha karena MAN 3 tidak punya gedung dan tidak punya tanah. Nah, alhamdulillah pada tahun 2014, tepatnya 14 Agustus 2014, kita berusaha dengan keras untuk dapat pindah ke lokasi baru ini. Dan pada waktu itu lokasi baru hanya 3 lokal. Dan alhamdulillah kita bersungguh-sungguh untuk membangun MAN 3 ini, sinergisitas semua pihak. Kemudian dengan komite dan para tetangga dan orang tua siswa, alhamdulillah kami juga mendapat bantuan pembangunan masjid itu dari Angkasa Pura. Kemudian pembangunan pagar seluruhnya ini itu adalah dari Komite Madrasah MAN 3 Kota Jambi. Nah, yang kebetulan ketua umumnya adalah Pak Haji Abdul Sani. Kemudian ketua hariannya adalah Pak Imam Dawawi, dan ada pengurus-pengurus lain yang cukup aktif, cukup membantu MAN 3 Kota Jambi ini. Dan alhamdulillah pada saat ini kami sudah punya rumbel, sudah 14 rumbel. Jumlah siswa 467 orang. Dan jumlah guru semuanya adalah 33 orang, dan tata usaha adalah 10 orang. Jadi jumlah semuanya majelis guru dan karyawan itu 43 orang. Dan rumbel yang kami pilih adalah 14. Dan alhamdulillah segala sesuatu memang terasa amat berat. Waktu saya ditempatkan di MAN 3 ini, rasanya tidak kuat kita, tapi karena usaha kuat dan didorong oleh kawan-kawan saya, Bapak Ibu majelis guru dan karyawan, sehingga urusan berat ini, bayangkan saya ini termasuk menjadi kepala madrasah yang gedungnya tidak ada, sementara kawan lain tinggal duduk manis saja. Gedung sudah punya, kursi sudah punya, kita semua kita berjuang. Tapi alhamdulillah berkah doa-doa para Bapak Ibu majelis guru, karyawan, dan anak-anakku, siswa-siswi MAN 3 Kota Jambi, step by step masalah sarana prasarana dan segala sesuatu bisa kami dapati step by step. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita berangsur memiliki gedung, menyempurnakan yang kurang. Alhamdulillah kita sudah punya gedung atau lokal perpustakaan yang luasnya 8x12, dan kita juga sudah punya gedung komputer khusus yang tahun ini 2018 ini kita UNBK pertama, UMBNBK dan UNBK pertama di MAN 3 Kota Jambi. Dan alhamdulillah jumlah anak kami kelas 12 itu adalah 125, dan komputernya untuk UMBNBK dan UNBK terpenuhi untuk kegiatan siswa-siswi. Dan alhamdulillah segala sesuatu UMBNBK dan UNBK berjalan dengan aman, tertib, dan sukses. Hendaknya sukses itu yang dimaksud ya dengan nilai hasil siswa-siswi MAN 3 diharapkan adalah hasil yang terbaik. Harapan Bapak dengan anak yang telah melaksanakan ujian tadi, bagaimana harapan Bapak? Harapan saya selaku kepala Madrasah Harian Negeri 3 kepada siswa-siswi anakku, mudah-mudahan dengan menematkan di MAN 3 ini, harapan saya dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke perguruan tinggi lainnya, sehingga tidak terbatas hanya di MAN 3 ini. Kami selalu memberi
informasi pada anak-anak kami yang sudah menamatkan ini, supaya jangan sampai di sini, teruslah Anda berjuang, karena bagaimana hidup ini itu adalah perjuangan. Oleh karena itu kami sudah sampaikan kepada mereka, teruslah bekerja, teruslah berusaha, teruslah menuntut ilmu pengetahuan. Ruh hidupnya adalah ilmu pengetahuan. Jadi belajar itu jangan terputus. Jadi Pak Kanwil juga bilang begitu, kuncinya adalah kita harus belajar. Insya Allah mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan dengan anak mudah-mudahan menjadi motivasi bahwa sukses itu adalah diwujudkan dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan usaha yang keras, usaha yang cerdas, usaha yang ikhlas untuk kepentingan kita dan keluarga kita dan masyarakat kita. Demikian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.